Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, pernikahan adalah sebuah peribadahan yang panjang. Siapa saja yang menikah berarti ia telah menyempurnakan sebagian dari agamanya. Sebagai pembimbing serta ilmu untuk kita semua, mari kita simak bersama tausiah ceramah agama seputar pernikahan yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Al Ustadz Fikih Antiko Ahmad SOSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat galau cak ya mana? Semangat nak kacang makan. Insyaallah tak ada lamonian. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nikah wasilam bainal anam wa basilam bainal halal wal haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama kita, qari'ah, ustadz, ustazah, haji maupun hajah, calon haji dan calon hajah, dan seluruh calon jenazah yang berkesempatan hadir. Dak pacak burung nak mati galau. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tanjung Pering beserta jajaran staf kepemerintahan desa yang berkesempatan hadir, dan seluruh jajaran staf kepemerintahan baik dari eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI maupun Polri yang mungkin tak terpantau oleh kami namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati wabil khusus Bapak Wanci beserta Ibu dan seluruh keluarga besar selaku sahibul hajat. Wabil khusus yang sangat terhormat Bapak Epan almarhum beserta Ibu dan seluruh keluarga besar yang berkesempatan hadir. Dan wabil khusus yang kita berikan doa restunya, yaitu sepasang mempelai kita yang sedang duduk di singgasananya yang sangat berbahagia pada saat ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, puja dan puji syukur sama-sama kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka walimatul urus, yaitu syukuran atas telah terlaksananya pernikahan saudara kami Doni Irawan dengan saudari kami Sela Panjili. Sholawat ma'asalam semoga selalu senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 10:02 mungkin kita nak kacang makan. Pertama dan utama, hari ini masih lebaran. Saya secara pribadi Fikih Antiko Ahmad mungkinlah sering ngisi di desa Tanjung Pering ini. Mungkin banyak yang tersinggung, banyak yang tak tertuju. Secara pribadi kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dan hari ini juga kami merasa bangga dan ada tontonan yang menarik. Ustadz Herman telah berhasil mendidik anaknya. Jarang Pak budak ngaji. Alangkah bahagia, merinding aku nyingoknya hari ini. Dengan suaranya yang melengking. Masih kelas berapa itu Ustadz? SD yo? 5. Masih kelas 5. Alangkah senang kita Bapak Ibu kalau ada anak yang semacam itu. Jangan cara dusun kami yang membaca Quran yang azan umur lah 70 tahun ke pucuk, membaca berzanji umur lah 70 tahun ke pucuk, membaca ayat lagi tak lurus lagi. Al jannatu wa na'imuha. Bahkanlah ada kasus terteguk di gigi palsu lah habis tuh. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam suasana lebaran ini aku tak tahu lagi apa yang nak aku bahas di Tanjung Pering ini. Kemarin aku membahas sakinah, mawaddah dan rahmah, tanggung jawab seorang suami dan istri berikut dan haknya. Dan hari ini aku kepengen membahas doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad ketika selesai sholat di Idul Fitri. Kita kemarin seminggu yang lalu sholat di Idul Fitri.
Di zaman Rasulullah pernah mengucapkan amin 3 kali bundaku. Amin, amin, amin. Kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin? Apa jawab Rasulullah? Sesungguhnya tadi malaikat Jibril sedang berdoa, dan malaikat Jibril yang menyuruh aku mengaminkan doa itu. Bayangkan ayah dan bundaku, dua makhluk Allah ini tak akan pernah ditolak doanya oleh Allah. Apa doa malaikat Jibril yang pertama? Ya Allah, jangan engkau terima pahala puasa Ramadan seorang anak yang tidak taat dan patuh kepada kedua orang tuanya, termasuk menantu dengan mertua. Yang pernah maling kopiah bapak mertuanya balik kelah. Yang galak ngupat ke menantu berhentilah. Hari ini tersatu pasangan kita mempunyai mertua dan orang tua. Mohon maaf tak katik beda antara mertua dan orang tua saudaraku Doni dan Sela. Sebab mereka sama, hormati mereka. Dan mohon maaf, betapa besar perjuangan orang tua. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Jingok sekarang pengorbanan mereka, menyekolahkan kalian, mengantarkan kalian kepada pelaminan, modal galau. Ini nanya tertenda lah berapa, cateringan lah berapa, organ berapa, pelaminan, penceramah lah 2 juta. Kenyinggung wak nunjuk tahu. Jadi besar. Dan mohon maaf kepada mertua dan orang tua juga harus tahu posisi coy. Ibarat di dalam permainan bola kaki, fungsi mertua dan orang tua fungsinya wasit. Yang pertama, apapun keputusan wasit itu mutlak, tak baca diganggu gugat. Artinya apa? Sebagai mertua dan orang tua jangan mudah mendudukkan sumpah serapah walaupun tak senang dengan menantu. Mohon maaf, ini kadang tua ada menantu ribut, orang tua melok-melokan pulau. Mohon maaf, jangan. Yang kedua, fungsi wasit itu tak maju coy, milu nendang bola, kacau permainan. Menorang tua lah milu-miluan hidup rumah tangga anaknya. Inilah banyak terjadi kehancuran kehidupan rumah tangga. Mohon maaf, iko bukan cerah pengantin baik serta mertuanya, iko kena ceramai. Sebagai mertua jangan sesip dikit anak kita bawala wong tua melok-melok sudah anak campan lah pulau banyak tino lain. Bukan keputusan yang bijak. Untuk itu selaku mertua dan orang tua, tapi itulah rumah tangga, lika-liku pasti akan dihadapi. Makanya setelah kalian menikah, adokan doa barakallahu laka wa baraka alaika. Adokan doa itu walaupun tak kata omong kado, kita nak kaca. Ngapo Rasulullah menciptakan doa itu, barakallahu laka, semoga kalian di dalam keberkahan, di dalam kebaikan. Baru dilanjutkan ilaika, baru dilanjutkan oleh Rasulullah ilaika. Sebab ngapo rumah tangga ni tak selamanya baik, tak selamanya tenang. Oke, kalian berdua baik, mak mano dengan mertua, mak mano dengan ipar, mak mano dengan tetangga. Mohon maaf, tak nutup kemungkinan kalian ribut karena orang ketiga, tak nutup kemungkinan. Untuk itu tetap istiqomah. Itu doa malaikat Jibril yang pertama. Jangan engkau terima pahala puasa Ramadan antara anak dan orang tuanya yang tak bakuran. Yang kedua, uji malaikat Jibril, ya Allah, jangan engkau terima pahala puasa Ramadan seorang hamba yang galak ribut bebalah bantahan sudah pemilihan kades, yang galak ribut dengan tetangganya, yang ribut gara-gara sudah pemilihan DPR, sudah pemilihan bupati, orang yang tidak akur, yang galak memutuskan hubungan silaturahmi, maka jangan engkau terima pahala dan ibadah puasa Ramadannya. Makanya akur-akur, sudah ini kalian adalah makhluk sosial, akan bertetangga. Siapapun kita, apapun profesi, pangkat dan jabatan kita, kita masih butuh orang lain. Oh, pikir antiku Ahmad itu kalau ceramah hebat, menggelegar, tapi yang nonton tak katik ceramah di kebun, mak mana lah kira-kira. Pejuang lah lama sekapa ustaz tu itu nih, disangka wong gila. Nah bapak ibu hadirin rahimakumullah, yang terakhir doa malaikat Jibril. Saya dengarkan baik-baik doa malaikat Jibril. Ya Allah, jangan engkau terima pahala puasa Ramadan seorang istri yang minjam duit mekar tak ngomong dengan lakinya.
Yang ngomong tak apa-apa. Intinya apa? Kata malaikat Jibril, seorang istri yang tidak taat dan patuh kepada seorang suaminya. Jadi kehidupan rumah tangga itu tak lepas dari musyawarah. Apapun yang akan diambil, ngomong dulu dengan laki. Sebab mereka adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mereka ini pemimpin kami ini. Nak kredit kulkas ngomong, nak kredit Magicom ngomong, nak milu bank mekar ngomong, nak arisan ngomong. Mohon maaf, karena pemimpin di rumah tangga adalah seorang suami, bundaku. Mendapatkan ketenangan, mendapatkan solusi. Mohon maaf, salah satu hancur kehidupan rumah tangga ini dak saling apa? Dak saling hijaukan, dak saling musyawarah, iko dak saling ngadoi lagi. Untuk menghancurkan itu mudah. Yang laki main slot, bini main TikTok. Mohon maaf, tidak nak nutup lah main slot kau. Dak. Lah depo berapa sebesarnya? Ayahandaku, mungkin maaf ya, hancur rumah tangga. Yang galak main slot, maaf, yang galak main slot. Buka surah Al-Maidah. Kata Allah apa? Yang galak nyembah berhala, yang galak minum minuman keras, yang galak main slot, tiga iko. Itu kata Allah rijsun. Awas, jarang sekali Al-Quran menggunakan kata rijsun. Dilanjutkan oleh Allah, min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, jauhi la'allakum tuflihun, kalau kau ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Mohon maaf ayah dan bundaku, begitupun dengan seorang wanita. Maaf bu, jangan laki begawe kita joget di TikTok. Nah, laki begawe hilang, mohon maaf, hilang wibawa seorang istri. Maaf yang tersinggung, sariko tersinggung, sudah iko nak balik berijo kamu. Paling Kak Rijal tak ngubungi aku lagi. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dan dilanjutkan oleh MC tadi, ibadah yang terpanjang itu adalah nikah. Ngapo ibadah terpanjang adalah nikah? Semua aktivitas yang kalian lakukan akan menjadi ibadah kalau diniatkan untuk ibadah. Kalau kita buka di dalam kitab Qurrata A'yun baik, mohon maaf Doni dan Sela, coba pegangan tangan kamu. Pegang Cak Iko, lepaskan dulu bungo itu, tak kati artinya. Nah, pegang tangan lakimu, pegang tangan binimu. Rematnya tidak apa-apa, tak akan kena marah lagi, tidak apa-apa. Kalau kita buka di dalam kitab Qurrata A'yun, megang tangan laki, megang tangan bini, penuh keikhlasan karena Allah, Allah gugurkan satu dosa bagi dirinya, Allah naikkan satu derajat kebaikan untuk dirinya. Itu baru megang, meluk, bau, 20 bu, 20. Mencium suami, mencium istri, penuh keikhlasan karena Allah, sama pahalanya bu dengan mencium Hajar Aswad di Mekah itu, batu hitam. Apalagi melaki kita hitam, nak aswad lah nian di situ. Ibu nyengir tapi mikir. Artinya ngapo? Itu semua rangkaian itu akan menjadi ibadah. Mohon maaf Sela, setiap bedak yang kau oleskan ada nilai pahalanya. Popor yang kau tempelkan untuk seorang suami ada nilai pahalanya. Salah satu senyuman yang tak akan pernah disentuh oleh api neraka adalah senyuman seorang istri yang ikhlas menghadap lakinya. Nah, galak-galak tersenyum menghadap ke laki itu pahala bu. Nak makan senyum, nak ke kebun senyum, dia odang tidur bangun ke dulu kak bangun, aku nak senyum. Pahala di hadapan Allah. Mohon maaf ayah dan bunda. Mak mano jadilah kalau. Sampai nak mayo mohon maaf. Dan yang selanjutnya, apapun okelah sekarang kebahagiaan dunia serasa milik kalian berdua, payo kami ni ngungsi kalau tak apa-apa. Tapi mohon maaf, takkan mungkin perjalanan itu akan mulus. Kamu nyanyi dasi dan gincu tadi seolah-olah oh yang di bawah ada yang nyemet, ketunggu kau 2 tahun lagi, tunggu kau tak tahu Sela cabai naik sekarang, ngatur duit iko cak mano. Tapi jadikan permasalahan itu ajang kita untuk beradaptasi menjadi lebih dewasa lagi. Dak lemak pulau Sela, hidup itu penuh pujian, penuh kenikmatan. Dak katik tantangan, dak lemak pulau.
Mohon maaf, saya lah kepengen dipuji tiap hari. Nah kakek Doni buktikan kalau dia galak nian. Bangun dari tidur puji, duhai istriku kau bagaikan bidadari. Dia keluar dari kamar mandi puji lagi, duhai istriku kau bagaikan gelembung sabun. 3 kali duhai mutah bini itu. Mohon maaf Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadikan tantangan. Yang kedua, apapun masalah yang akan dihadapi, baik masalah ekonomi, masalah sosial, adabkan itu kepada Allah. Intinya apa? Jangan ribut tuh keluar ke lambu, minta dengan Allah. Mohon maaf, banyak yang ngeluh kadang tuh ada masalah anak yang galaklah narkoba. Mohon maaf, narkoba, main slot, ibu-ibu nangis menghadap aku. Ustaz, mak manonian solusi kami ini. Hancur kami Ustaz, harta lah banyak habis bu. Ketika ibu mendapatkan anak yang dapat ditegur lagi, laki yang tak dapat ditegur lagi, atau istri tak dapat ditegur lagi, cuma sikok jalannya minta dengan Allah. Hentangkan sejadah di tengah malam sholat tahajud. Ini sering ku sampaikan. Di bacaan surah Al-Fatihah selipkan doa. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah di batas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in selipkan doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Tuhanku, jadikan anak kami anak yang soleh dan solehah. Lanjutkan baca ayat dalam hati baik, jangan dilapaskan. Paham batas itu bu? Nah, atau ibu-ibu ada masalah lain minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Tuhanku, minta tolong lakiku berhenti belinjangan. Tolong dia. Ya tak tahu saya laki to iko. Lanang iko kalau lah berduit dikit gawenya nak bertingkah. Benar tak? Benar. Aku serius, walaupun aku lanang tak apa-apa aja lah. Yang penting kalian bahagia Sariko. Banyak juga yang ngeluh dengan aku, Ustaz, ya Allah Ustaz, lakiku iko Ustaz, mentang-mentang lah jadi perangkat desa Ustaz. Bukan perangkat desa siko, bukan. Gawe dia Ustaz, nak pergi organ, marai jando, kapan balik mabuk. Apa nian yang perlu kulakukan Ustaz? Nah bu, kalau nemu laki yang model Pak Iko Sela, ketika ia balik dalam keadaan mabuk, sambut dengan penuh kasih sayang. Dudukkan ia di kursi. Tugas ibu yang selanjutnya masak air ke belakang. Nah ketika air itu mendidih, siapa ngomong siram aku tak tanggung jawab. Ia buatkan teh apa kopi, suguhkan dengan laki. Jangan disiram, terbuang kamu. Terbuang. Ibu, Sela nyengir tapi mikir. Sela tahu tak? Salah satu wanita yang duluan masuk ke dalam surga beriringan dengan istri para nabi dan rasul siapa bu? Namanya Siti Muti'ah. Kalau kita baca sejarah Siti Muti'ah ni, Sela bukan ahli Quran, bukan seorang wali, bukan seorang sufi, tapi ia mampu duluan masuk ke dalam surga beriringan dengan istri para nabi dan rasul. Sampai-sampai Siti Fatimah putri Rasulullah bertanya, wahai Siti Muti'ah, apa nian amalanmu iko sehingga Rasulullah menyatakan dirimu salah satu wanita yang duluan masuk ke dalam surga? Apa jawab Siti Muti'ah? Sela, amalanku cuma sehelai anduk kecil, sebilah rotan dan sepucuk gunting. Kau buat apa dengan barang iko wahai Siti Muti'ah? Sesungguhnya uji Siti Muti'ah, ketika lakiku balik begawe, ku elap keringatnya dengan andukku iko, ku dudukkan lakiku di kursi, kunjuk makan. Setelah ia kenyang dan tenang baru ku tanyoi, wahai kakakku, seandainya ada yang salah di dalam pelayananku, ini rotan silahkan kau pukul aku, dan jikalau engkau sakit hati karena ucapan dan kata-kataku, ini gunting silahkan kau potong lidahku. Cuma itu amalan Siti Muti'ah Pak. Yang menjadi pertanyaan sekarang, adakah Muti'ah itu? Muti'ah sekarang lah ngelawan galau Pak. Mendulu KDRT banyaklah bini yang kena tangan oleh laki, sekarang lah terbalik. Banyaklah laki yang kena tangan oleh bini,
Dak pacak badan dia lah besar-besar nian. Men masih gadis tadi kurus-kurus nian. Giliran lah belaki tu bontet-bontet nian. Dak pacak duit di dia galo. Oh yang jok laki tu duit. Kalau dia kepengen beli sosis, kemaluan laki kita pas nak beli es. Tunggu mang nyari bini ku tadi. Kemaluan. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan kan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Intinya dalam kehidupan rumah tangga, apapun yang nak dilakukan, mintalah doa restu kepada kedua orang tua. Kemudian seberat apapun masalah, cukuplah Allah tempat kita mengadu. Jangan nak keluar ke lambu. Intinya apa? Jangan sedikit masalah nak diposting di Facebook, wong tahu kalau jangan. Gawi selamatlah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Banyak sekali mungkin kata yang tidak tertata, tutur yang tak teratur. Dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah, kita semua mohon ampunan. Akhirul kalam kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.